Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Marganda Sialagan. Pesan courage message kita hari ini adalah Allah menerima kita apa adanya. Hidup yang hancur bisa dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kisah seorang pelacur, seorang wanita sundal namanya Rahab. Mendengar nama Rahab ini pertama kali muncul dalam kitab Yosua. Rahab ini adalah seorang wanita yang ditulis dalam kitab Yosua sebagai orang perempuan sundal. Saudara, tidak ada orang yang dilahirkan untuk menjadi pelacur, menjadi wanita sundal. Saya percaya begitu lahir orang tuanya pasti punya harapan untuk Rahab. Orang tuanya pasti berpikir Rahab ini nantinya akan menjadi wanita besar, wanita yang baik budi, bisa menjadi teladan, hal-hal yang positif dipikirkan untuk Rahab. Tetapi seiring dengan bertambahnya usianya, ternyata banyak terjadi pergolakan. Tidak dijelaskan dalam Alkitab bagaimana sehingga Rahab menjadi pelacur, tetapi dijelaskan langsung pada sebuah kesimpulan bahwa Rahab itu adalah seorang pelacur, perempuan sundal. Seorang pelacur itu pasti membawa aib bagi keluarganya. Apa saudara pernah lihat seorang anak tanya gurunya, apa kerjaan mamamu? Oh, guru bu. Mamaku seorang guru, orang yang baik. Wah, pasti orang lihat, mantap. Orang tuanya bagus. Apa kerja orang tuanya? Orang tuaku kerjanya pengusaha kayu. Wah, mantap, bagus. Begitu tiba sama giliran si A, ditanya, apa kerjaan orang tuamu? Orang tuaku kerjanya bagus sekali. Apa kerjanya nak? Pelacur. Pasti bahan omongan itu. Tidak ada anak yang bangga orang tua jadi pelacur. Pasti apa kerjaan orang tuanya? Tertunduk malu. Apa kerjanya? Tiap malam keluar bersama laki-laki lain. Langsung nangkap orang. Rahab pasti membawa aib juga bagi anak-anaknya. Anak-anaknya juga kemungkinan besar pasti tidak senang punya orang tua seperti Rahab yang menjadi perempuan sundal. Sudah berapa banyak mungkin laki-laki yang tidur bersama dengan dia. Dan hukum di Israel itu kalau perempuan seperti ini pasti dilempari dengan batu. Dengan kata lain, masa depannya suram. Apakah ada jalan keluar? Saudara, kalau ditanya perempuan sundal, ajak konseling dari hati ke hati. Tanya, apa mau masa depan seperti ini terus? Pasti dia akan berkata, saya tidak mau. Pengen keluar dari keadaan seperti itu. Tapi siapa yang mau nolong? Justru ada orang berpikir seorang-orang menolong, tapi kenyataannya hanya untuk mengecap tubuhnya saja. Ambil untung dari dia. Mungkin Rahab sudah menyerah. Rahab itu berada di sebuah kota yang punya benteng yang sangat kuat, namanya kota Yeriko. Yeriko dikenal dengan sebuah nama kota pohon korma. Pohon korma, saudara tahu, korma itu adalah sebuah pohon yang sangat dibutuhkan di daerah padang gurun. Kalau orang berjalan di padang gurun itu pasti kehausan, dia butuh oase, dia butuh makanan, dia kelaparan. Apa yang dicari padang gurun? Tidak ada warung di sana, tidak ada kafe. Yang dicari di sana adalah di mana ada tumbuh pohon korma. Pohon yang berakar kuat, bisa memberi buah, menyegarkan bagi orang dalam perjalanan di padang gurun. Pohon korma itu memberikan kesegaran bagi orang-orang yang kegersangan. Nah, Rahab ada di kota Yeriko, di tempat kota pohon korma. Dia harusnya mendapatkan kesegaran dari kegersangan hidup yang dialami. Tapi apa yang dialami oleh Rahab? Justru Yeriko itu menghancurkan hidupnya. Kota pohon korma itu membuat masa depannya suram. Dia tidak mendapat apa-apa. Saudaraku, mungkin saudara mengalami hal seperti Rahab. Tempat sandaran sepertinya ada menolong kita, tapi justru menghancurkan, tidak menjadi jawaban bagi kita. Tapi apakah saudara menyerah? Kalau saudara menyerah, ikuti pesan ini terus. Bagaimana Rahab terus berjuang. Nah, Rahab ini, dia seorang pelacur yang membawa aib. Dan Tuhan mengutus 2 orang pengintai ke sana untuk mengintai bagaimana keadaan Yeriko. Dan 2 orang ini diutus bukan ke hotel, bukan ke tempat mewah, tetapi ke rumah perempuan sundal, ke rumah pelacur. Ini sebetulnya bertentangan dengan kenyataan sekarang. Biasanya hamba Tuhan diutus dari mana? Dari Jakarta. Kemana nginapnya nanti? Nginapnya di hotel. Kalau bisa hotel mewah, bintang 3, yang lengkap dengan sarapan pagi, makan siang, makan malam, lengkap dengan kolamnya. Hamba-hamba Tuhan yang
dijamu dengan mewah hanya untuk beritakan firman Tuhan. Alasannya ini firman Tuhan sangat baik sekali, memberi kehidupan, tapi maunya juga diservis dengan baik. Lihat kedua pengintai ini, mereka tidak diservis apa-apa, mereka tidak mendapat apa-apa, tetapi mereka yang menservis mereka adalah pelacur. Ya, bagaimana seorang penginjil datang dari Amerika sehingga ke tempat pengaracuran lalu diservis dengan baik? Pasti orang berpikir diservis dengan tubuh, bukan dengan makanan. Tapi lihatlah, kedua orang yang menjaga kesucian hidupnya. Dan Rahab berkata begini, aku tahu Tuhanmu luar biasa, aku tahu negeri ini, kota ini akan diserahkan kepada bangsamu. Rahab mendengar pesan tentang Tuhan, Rahab mendengar kehebatan Tuhan. Dia ingin ada orang yang memperkenalkan Tuhan itu kepada dia. Dan dua orang ini berjaminan, karena engkau sudah menjamu kami, kau sudah membantu kami akan datang ke tempat ini dan kami akan menyelamatkan engkau. Syaratnya harus ada benang kirmizi di rumahmu. Benang kirmizi itu salah satu benang kebanggaan Israel, benang yang ada di Israel. Orang Israel punya benang kirmizi. Kalau orang-orang Indonesia mungkin ada benang nilon ya, benang galasan itu untuk layang-layang dan benang-benang yang lain. Tapi Israel punya benang khusus namanya benang kirmizi, tanda mereka. Benang kirmizi itu adalah tanda keimaman. Saudaraku, seorang dibutuhkan dalam keluarga menjadi imam, dibutuhkan imam besar untuk menyelamatkan manusia, yaitu Yesus. Dan dibutuhkan seorang imam untuk membawa orang mendekat kepada Tuhan. Nah, kita berdoa supaya di setengah keluarga-keluarga kita muncul imam-imam yang mau mendamaikan keluarga, melindungi keluarga kita dari hal-hal yang najis, dari perkataan-perkataan tidak benar, yang melindungi keluarga kita dari segala kutuk-kutuk orang. Kita butuh imam seperti itu. Dan Rahab akhirnya mendapat jaminan perlindungan oleh dua orang ini. Baik, dia tidak mencari kemana-mana, tapi menjaga daripada rahasia kedua orang ini. Hamba Allah belajar dia lindungi. Setelah kota Yeriko dihancurkan, kedua orang ini menyampaikan kepada Yosua. Dan Yosua berkata, apa yang sudah kau janjikan lakukan. Dan seluruh orang yang ada di rumahnya selamat. Mau neneknya, bapaknya, kakeknya, adik, kakak, saudaranya, kalau ada di rumah itu pasti akan selamat. Kalau tidak di rumahnya, sekalipun dia suaminya, kalau tidak di rumah pasti akan binasa. Nah, hal yang ironik, seorang pelacur menyelamatkan seisi keluarganya. Biasanya yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan ekonomi keluarga itu adalah orang berpangkat, orang PNS, orang yang pekerjaannya mewah, pengusaha, petani yang sukses. Itu penyelamat ekonomi keluarga, menyelamatkan keluarga. Tetapi hal yang luar biasa, Tuhan mengubahkan justru keluarganya, bapak, mama, mungkin kakak, adik, keluarganya semua diselamatkan oleh seorang pelacur. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan, tidak akan bisa. Dan akhirnya Rahab ini yang adalah orang Yeriko, bukan bangsa pilihan, dibawa masuk dalam lingkungan orang Israel. Dan akhirnya Rahab ini mendapatkan kesempatan untuk hidup baru, dan dia menikah dengan seorang Israel. Siapa suaminya? Suaminya dalam Matius pasal 1 dalam silsilah Yesus Kristus, namanya dicatat di sana. Rahab ini suaminya adalah Salmon. Salmon ini punya anak dari Rahab, namanya adalah Boas. Boas ini punya anak namanya Isai. Isai punya anak namanya Daud. Saudara lihat, pelacur yang hidupnya hancur-hancuran, tidak mendapat apa-apa. Orang bilang masa depan suram, madesu. Tetapi karena campur tangan Allah, dia bukan hanya diselamatkan secara tubuh, tapi jaminan masa depannya ada. Dan dia mendapat hak istimewa. Orang fasik, orang kumpulan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah masuk dalam silsilah Yesus Kristus, namanya dimasukkan sebagai penghargaan. Dan dia masuk dalam bilangan bangsa pilihan Allah. Mungkin dia berpikir, tidak ada lagi-lagi yang mau dengan aku. Dulu saya sempat salut melihat seorang vokalis rock Indonesia namanya Gito Rolis. Saya pernah membaca pada waktu saya sekolah, dia katakan begini, saya mau cari seorang wanita yang sudah tidak perawan lagi. Dia katakan begini, mungkin wanita itu sudah merasa tidak ada masa depan, saya pengen bantu, saya terbeban untuk menolong dia.
Saya lihat bangga orang seperti ini, salut. Apakah kita masih mau mengasihi orang-orang yang melacurkan dirinya? Masih punyakah pengharapan mereka itu? Saya percaya punya. Selama kita mau dipakai oleh Tuhan, orang seperti itu bisa dijangkau. Rahab yang tadinya melacurkan dirinya, hidupnya rusak, masa depannya rusak, tetapi karena dia mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan hidupnya diubahkan, dia masuk dalam bangsa pilihan Allah dan masa depannya dijamin oleh Tuhan. Tapi ada hal yang luar biasa. Mungkin orang bilang, oh dia Rahab, jangan bilang lagi nama pelacurnya. Tetapi di dalam Alkitab jelas disampaikan nama Rahab itu tidak lepas dari kata perempuan sundal. Berapa kali dicatat dalam Alkitab si Rahab perempuan sundal itu dalam Alkitab dicatat, bukan dalam komik, bukan dalam koran, bukan dalam media massa yang lain. Tapi dalam kitab suci nama Rahab tetap dihubungkan dengan kata perempuan sundal itu. Rahab si pelacur itu, kata ini tidak lepas dari dia. Artinya di sini apa? Supaya Rahab jangan sombong bahwa dia dari lumpur dosa dibawa masuk dalam terang Tuhan. Jangan sampai kita ini seperti orang yang lupa kacang dan kulitnya. Kita harus tahu dari mana kita berasal. Kita berasal dari tanah dan nanti akan kembali ke tanah. Jadi jangan sombong dengan apa yang sudah kita miliki. Kita tahu siapa kita. Kita mungkin orang yang beranjak dari nol. Dan kalau kita berhasil, ingat, jangan sombong, jangan lupa bagaimana Tuhan yang mengangkat, bagaimana Tuhan yang berkati kita semua. Saya belajar merenungkan semua yang kumiliki semua ini karena anugerah Tuhan saja. Sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan, berterima kasihlah kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak ada apa-apanya. Dan teladan yang dilakukan oleh Rahab ditiru oleh anaknya. Bagaimana bapaknya Boas yaitu Salmon bisa menerima mamanya yaitu Rahab dengan apa adanya, tanpa memperhitungkan siapa, tanpa memperhitungkan masa lalunya. Boas mengikutinya. Saya percaya juga Tuhan bertindak seperti itu, tanpa memperhitungkan masa lalu kita, tanpa memperhitungkan siapa kita, bagaimana kita. Allah menolong, Allah menyelamatkan, Allah memulihkan, Allah menerima kita apa adanya. Kita ini apa adanya, bukan ada apanya. Saudara tahu, kita melihat Allah menolong kita, Allah memberkati kita dengan apa yang kita punya, dengan apa adanya. Jadi kita harus bersyukur bagaimana pemakaian Allah. Dan teladan orang tuanya ini ditiru oleh Boas. Boas mungkin menjadi cibiran orang. Karena apa cibiran orang? Boas itu menikah bukan usia muda, tapi panglatu. Saudara tahu panglatu? Kalau panglatu istilahnya panglima lajang tua, sudah tua tapi belum menikah. Ya perjaka tua kata orang begitu. Nah, Boas seperti itu. Mungkin orang bilang, memang kenapa kau begini? Karena kutuk orang tua melihat bapakmu ngambil pelacur jadi mamamu. Makanya gini kau. Jadi orang sering salahkan orang tua, salahkan cari kesalahan. Cari di mana salahnya. Dengar baik, orang sering mengajakkan pemikiran seperti ini. Cari di mana salahnya, bukan mencari benarnya. Harus kita mencari yang benar, bukan cari yang salahnya. Cari siapa yang salah, siapa yang salah. Fokus kita berikan sekarang, cari yang benar, cari kebenaran, bukan cari kesalahan. Dan Boas tidak mempersalahkan orang tuanya, meskipun dia sudah tua tapi belum menikah. Oleh karena kesetiaannya, dia juga mendapatkan wanita yang setia, yaitu Ruth. Ruth ini adalah orang Moab, bukan bangsa pilihan Allah. Dan Ruth ini adalah istri daripada Mahlon. Dia mendapat janda. Orang bilang mungkin sama, mama sama anak sama saja, bapak sama anak sama saja. Bapaknya yang mengambil pelacur, sudah berapa laki-laki tiru sama dia. Kalau kau juga yang kau dapatkan janda, Ruth namanya. Tapi lihat, mereka tidak mempersalahkan, tidak menganggap semua itu sebagai aib. Mereka lihat Allah sedang bekerja di balik semua itu. Justru dia mendapatkan mungkin janda, tapi yang setia, yang dia sudah buktikan, dia tinggalkan agamanya, dia tinggalkan bangsanya, dia tinggalkan semua berhala, dan mengikut Tuhan daripada mertuanya. Dan itulah Boas. Hasilnya apa? Boas ini melahirkan anak namanya Isai, dan Isai ini adalah ayah daripada Daud. Dengan kata lain,
Rahab ini punya keturunan menjadi raja. Rahab yang pelacur, Rahab yang menjadi aib, yang mencoreng nama orang tuanya. Oleh karena dia mau bertobat, oleh karena dia mau berbalik kepada Tuhan, dia melahirkan generasi yang adalah pemimpin Israel terbesar. Bahkan sampai hari ini belum ada seorang raja seperti keturunannya Rahab. Dengar baik, kalau mungkin orang keturunan sultan, bangga. Sekarang lagi heboh dunia menganggap sultan. Emang kenapa kalian dengan sultannya? Ya, dia karena orang tuanya, bukan karena ada sesuatu hal melihat anugerah Tuhan, tapi dia melihat orang tua. Dan apa yang terjadi dengan Rahab ini bukan karena kekuatan manusia, tapi karena anugerah Tuhan semata. Dia dipercaya mendapatkan laki-laki yang baik, yaitu Salmon, dan diberikan keturunan seorang laki-laki yang tumbuh iman, yang tidak suka main perempuan, namanya Boas, dan punya anak namanya Isai, dan selanjutnya punya anak namanya Daud yang menjadi raja. Daud ini bukan raja-raja murahan, tapi dikenal sebagai raja terhebat di Israel. Bahkan Yesus mencatut namanya. Dikatakan Yesus itu sebagai anak domba yang duduk di tahta Daud, bukan di tahta Salomo, bukan di tahta Yerobeam, tahta yang lain, tahta Hizkia atau Abia, tetapi di tahta Daud. Tahta Daud siapa? Itu keturunannya Rahab. Hal yang luar biasa. Kalau Rahab bisa dipulihkan Tuhan, saya percaya kita bisa dipulihkan Tuhan. Amin. Jangan lihat masa lalu kita yang hancur. Saya bukan berasal dari orang keluarga yang baik-baik. Saya punya masa lalu yang hancur. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan mengangkat saya, Tuhan memberikan saya wanita yang menerima saya padanya, Tuhan memberikan saya anak-anak yang begitu mengasihi saya. Saya bersyukur. Ya, saya tidak mendapatkan orang yang begitu wah, tapi Tuhan memberikan saya orang wanita yang punya satu-satunya pacar, yaitu saya sendiri. Hanya saya satu-satunya pacar. Kalau bukan Tuhan, tidak akan mungkin seperti ini. Itu anugerah yang saya miliki. Dan saudara, kita lihat bagaimana Rahab diberkati oleh Tuhan. Lihatlah bagaimana hidup kita bisa diberkati oleh Tuhan. Rahab bukan hanya punya keturunan dari Daud, tapi lihat dia masuk dalam silsilah daftar marga orang keraton. Saudara tahu keraton itu dari sistem kerajaan, dan Rahab ini masuk dalam sistem kerajaan itu. Namanya dimasukkan dalam silsilah Yesus Kristus. Salah satu wanita yang punya kesempatan namanya dimasukkan dalam silsilah pria. Biasanya perempuan tidak diperhitungkan dalam Israel, biasanya disebutkan nama laki-laki yang diutamakan. Tetapi wanita ini, dan bukan wanita orang pilihan, bukan bangsa Israel, bukan bangsa Yahudi, tapi dari bangsa orang Yeriko, dia mendapat kesempatan itu. Saudara juga punya kesempatan. Ingat, Tuhan masih memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya sampai kita benar-benar mau berserah dan melihat Allah memberkati setiap kita. Kalau Rahab bisa dipakai oleh Tuhan, kita bisa dipakai. Kalau Rahab yang hancur bisa dipulihkan oleh Tuhan, apalagi lah kita. Mungkin hancurnya setengah, sedikit saja, tapi bisa Tuhan pulihkan. Amin. Perkataan perempuan sundal masih melekat dalam diri Rahab. Ini membuktikan bahwa orang yang sudah ditolak oleh dunia bisa diselamatkan oleh Tuhan. Siapa yang menolak saudara? Ditolak oleh pacar, ditolak oleh pekerjaan yang lain, Allah menerima. Daud berkata seperti ini. Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sebuah perspektif yang luar biasa. Seperti dia juga belajar dari moyangnya, bagaimana moyangnya yaitu Rahab itu diterima oleh Tuhan, diterima oleh suaminya apa adanya. Dia juga percaya dia diterima oleh Tuhan. Hari ini dengar pesan baik, biarlah melalui pesan koreksi message hari ini kita semakin dikuatkan melihat bagaimana Allah menerima kita apa adanya. Pesan koreksi message kita hari ini adalah Allah menerima kita apa adanya. Siapapun kita, dari golongan manapun kita sanggup diberikan diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saudara merasa hidupnya hancur hari ini, mari berdoa bersama dengan saya. Kita berdoa bersama saudara, terima pemulihan daripada Allah. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang mendengar pesan ini, yang hidupnya hancur, yang merasakan kegagalan, yang merasa ditolak, yang merasa tidak bisa lagi, yang merasa hidupnya sudah sia-sia, yang ingin mengakhirinya, berdoa Tuhan, biar mereka diubahkan oleh Tuhan. Aku percaya Tuhan memberikan mereka kesempatan, masih ada kesempatan untuk berbalik. Dan aku percaya Tuhan sanggup mengubahkan yang hancur hidupnya
menjadi seorang yang diberkati dan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan dengan pesan yang Tuhan sampaikan bagi kami hari ini. Kami semakin dikuatkan menjalani hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak mulia ini dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita dikuatkan oleh pesan Tuhan. Amin. Karena perkataan Allah sanggup mengubah dan memulihkan setiap kita. Mari dengan semangat selamat menjalani hari. Tuhan memberkati. Semua rencanamu indah bagiku. Aku yakin Engkau melakukan yang terbaik menurut rencana.